Perkenalkan, nama saya Andre Balano, NIM saya 203030202446. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 5 tentang pendekatan alternatif pendekatan sastra. Pendekatan framing. Yang pertama, prinsip-prinsip analisis framing di dalam ilmu komunikasi. Analisis framing sebagai metode analisis isi media tergolong baru. Namun demikian, keberadaan di jagat ilmu komunikasi memiliki banyak tokoh dan cara kerja analisis yang beragam. Dalam metode ini terdapat analisis framing ala Erving Goffman, Murray Edelman, Robert M. Edelman, William E. Gibson, dan Andre Modigliani. Mulai Edelman, Robert M. Edelman, William E. Gibson, dan Andre Modigliani atau Elizabeth C. Hanson, Dedi Mulyana, dalam kata pengantar Bukerianto mengungkapkan analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya-budaya atau wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan bertukar ideologi. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretif Peter L. Berger. Konstruksionisme ini melihat media, wartawan, dan berita berdasarkan penilaian sebagaimana berikut ini. Yang pertama, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi konstruksionisme, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi sudut pandang tertentu dari wartawan. Media adalah agen konstruksi dalam pandangan konstruksionis. Media bukanlah sekira saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas. Dalam pandangan konstruksionis, berita itu ibarat seperti drama. Ia bukan menggambarkan realitas, melainkan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita bersifat subjektif, konstruktif, atau atas realitas. Pandangan konstruksionis mempunyai penilaian yang berbeda dalam menilai objektivitas jurnalistik. Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan standar yang rigid. Hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula, karena ukuran yang baku dan standar tidak dipakai. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi, realitas, dan pandangan. Konstruksionis, wartawan dipandang sebagai aktor, agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa dan secara aktif membentuk peristiwa dan pemahaman mereka. Etika, pilihan moral, dan keterpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu oleh konstruksionis tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dilihat. Etika dan moral dalam banyak hal berarti keterpihakan pada satu kelompok atau nilai-nilai tertentu, umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu, adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengonstruksi realitas. Wartawan di Sinoi bukanlah hanya pelapor karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. Nilai etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Salah satu sifat dasar dari Peang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral, atau keterpihakan peneliti sukar dihilangkan dalam penelitian yang berkategorikan konstruksionis. Dengan demikian, peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keterpihakan yang berbeda-beda. Karenanya, bisa jadi objek penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang berbeda di tangan peneliti yang berbeda. Peneliti dengan konstruksinya masing-masing akan menghasilkan temuan yang berbeda pula. Khalayak mempunyai bukan dilihat dengan subjek yang pasif, ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Makna dari suatu teks oleh pembacanya sebagai suatu praktik penandaan. Karenanya setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama. Penelitian yang bertipe konstruksionis adalah pandangan. Konsep yang dapat digunakan adalah skema atau skemata sebagaimana berikut ini. Simplikasi realitas yang kompleks dan rumit akan disederhanakan melalui perspektif seseorang sehingga menjadi sederhana dan bermakna. Kerangka perspektif itu mirip sebuah skenario yang ditulis seseorang untuk meletakkan setiap kejadian atau fenomena dan alur cerita yang runtut. Klasifikasi dunia ini digambarkan sebagai sesuatu yang beraturan atas dasar klasifikasi yang dibuat. Peristiwa dan fenomena yang kompleks akan nampak berbeda, beraturan, dan bermakna karena
ditempatkan dalam skema klasifikasi didasarkan jenis, ciri, dan karakteristiknya. Generalisis, skema ini berhubungan dengan skema klasifikasi. Sekumpulan peristiwa dan manusia tidak saja dibedakan dengan kumpulan peristiwa atau manusia lain berdasarkan klasifikasi, tapi juga ciri yang sama melekat dengan entitas yang sama. Asosiasi, skema ini menghubungkan antara satu peristiwa dan peristiwa lain, antara seseorang dengan orang lain di dunia ini, yang tampak kompleks dan carut-marut, dibuat beraturan dan saling berhubungan. Ada beberapa macam skema yang akan mengorganisasi pengetahuan dan pengalaman seseorang dan mendikte bagaimana seharusnya realitas dilihat. Bagaimana beberapa skema untuk itu, sebagaimana berikut ini. Skema sosial. Skema ini paling banyak dan sering digunakan. Skema ini sering disebut skrip atau skenario, seperti halnya dalam skenario dunia. Diandalkan seperti layaknya sebuah lakon atau drama. Berbagai peristiwa, perilaku, dan orang dimasukkan dalam skrip dan tata aturan tertentu sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan. Skema sosial ini ada beberapa bentuk, yaitu skema peran dan skema personal. Skema tekstual, skema ini berhubungan dengan sesama teks. Ini umumnya dipakai untuk menafsirkan teks 3 bentuk. Skema tekstual yaitu genre, kode-kode, dan gambaran umum dari media. Skema ideologis, skema ini berhubungan dengan asumsi ideologis yang implisit terdapat dalam teks. Seorang akan menggunakan skema ini dan kepercayaan dirinya sendiri untuk melihat dan menafsirkan realitas, di antaranya yang ada di dalam sebuah teks. Alternatif mode analisis framing dalam analisis sastra. Meskipun metode analisis framing dipakai dalam ilmu komunikasi, tetapi dalam konteks pengembangan studi sastra, metode tersebut dapat diuji cobakan dalam analisis sastra. Seberapa jauh metode analisis framing ini dapat digunakan dalam menganalisis karya sastra? Bagaimanakah penerapannya dalam analisis karya sastra tersebut? Modifikasi yang bagaimanakah yang dapat dikonstruksikan sehingga relevan dalam analisis karya sastra? Pertanyaan-pertanyaan itulah akan menuntut penganalisis untuk merumuskan sebuah langkah kerja dalam analisis sastra dengan menggunakan metode ini. Model analisis framing sastra. Model analisis framing sastra dapat diringkas sebagaimana urutan berikut ini. Model analisis framing sastra akan berawal dari pemahaman akan fakta-fakta yang dipilih dan ungkapan oleh pengarang melalui struktur cerita. Dalam hal ini, fakta-fakta tersebut adalah unsur-unsur struktur cerita beserta bahasa yang membentuk jaringan dalam sistem struktur sebagai sebuah strategi wacana. Fakta inilah yang menjadi perangkat satu elemen bagi munculnya skema-skema framing yang dipakai pengarang dalam mengonstruksikan realitas. Model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan, dasar berpijak bagi penelitian sastra. Mengapa sastra selalu menggunakan kehidupan ini? Mengapa sastra selalu dibutuhkan sepanjang sejarah manusia? Pertanyaan tersebut mengarah pada pembicaraan tentang eksistensi sastra dalam kehidupan. Persoalan mengada eksistensi sastra tersebut dapat dilakukan dari 2 cara pandang. Pertama, yaitu sastra ada karena selalu ada yang menciptakan dan yang membutuhkan. Pada mulanya seseorang mengenai sastra. Sastra mampu mengemas gagasan dan pikiran tersebut dengan cara khas, unik, fiktif, imajinatif, kreatif, dan ekspresif, sehingga tidak saja memenuhi kebutuhan komunikatif, tapi juga kebutuhan ekspresivitas, kreatif, dan estetik. Dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna yang semakin kaya dari sisi pembacanya. Signifikasi sastra Indonesia modern dapat dipetakan melalui reksika sastra, karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman yang melatar belakanginya. Pemotretan semacam itu sekaligus dapat menyikapi apa yang terjadi di masyarakatnya. Landasan kerja yang dipakai dalam prosedur kajiannya pada asumsinya dasar sebagai berikut: sebagai karya seni dan karya sastra sebagai wujud. Ekspresi pengarang sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam 2 ujung proses pengarang tersebut, di satu ujung terletak suatu sikap yang kreatif dan imajinatif, dan di ujung yang lain terletak sikap ujung dan budaya sebagai perwujudan status pengarang sebagai kelompok intelektual masyarakat. Pengarang sebagai subjek intelektual merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan terhadap semangat zaman yang melatar belakangi yang tercermin dalam karya sastra yang diciptakannya. Fakta relasional menunjuk pada relasi teks, subjek, intelektual, konteks dalam kerangka pola segitiga. Teks memiliki sistem struktur yang dibangun berdasarkan domain dan landasan pemikiran sebagai strukturalisi dan sekaligus. Proyeksi sosiokultural dan semangat zaman. Subjek intelektual merupakan pengarang yang memiliki cakrawala berpikir bentukan dari masyarakatnya. Prinsip dasar etnografi. Yang pertama, kebudayaan sebagai fokus dan tujuan etnografi. Yang kedua, alangkah kerja penelitian etnografi. Ketiga, menetapkan subjek penelitian dan merancang penelitian. Keempat, menetapkan yang namanya informan. Kelima, mewawancari informan. Ketujuh, membuat catatan etnografis. Yang ke-8, menulis suatu etnografi.
Etnografi dan penelitian sastra lisan. Yang pertama, dasar pemikiran, model analisis etnografi terhadap sastra lisan, membuat rancangan penelitian, menetapkan informan, melakukan wawancara, dan yang terakhir melakukan analisis wawancara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.